Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 997, bertemu kakek Bi lagi. Petik 2 tanda seru petik 2. Orang tua itu meneriakkan sekali dan lubang berdarah itu menutup dengan cepat. Dia memanggil batu giok besar. Ini melepaskan pancaran hitam untuk menghentikan sinar. Sayangnya, ini tidak cukup baginya untuk mendekat. Di lokasi lain, ruang tiba-tiba meledak. Dimensi tersembunyi dari Buddhis telah runtuh sehingga dia dikirim terbang. Manik-manik terbang keluar dan berputar di depannya, mengeluarkan suara suci untuk menghentikan sinar. Sinar biru terlalu kuat, mampu memaksa semua penyusup mundur. Paragon yang lebih lemah langsung direduksi menjadi darah. Untungnya, Fei Yun merasakan sesuatu dan berlari 10 mil ke belakang. Meskipun demikian, satu sinar masih mengenainya, menghancurkan jubah putihnya dan membakar kulitnya. Asap mengepul di mana-mana. Fisiknya yang perkasa melindunginya. Orang lain akan menguap. Karena itu, mereka yang dekat pasti mengalami sesuatu yang lebih buruk. Darahnya mendidih dan matanya menjadi merah setelah terkena sinar. Sisik tumbuh di lengannya dan tangannya berubah menjadi cakar. Dua tanduk tampak menonjol dari dahinya. Bahkan energi Buddhis tidak bisa menenangkan darahnya yang kacau. Setiap tetes darah berubah menjadi naga yang mengamuk di dalam. Dia duduk di tanah dan mencoba yang terbaik untuk menekannya. Sayangnya, semakin keras dia mencoba, semakin menjadi kacau, ingin menyebabkan ledakan. Dia tumbuh lebih besar dan transformasi menjadi lebih jelas, tampak seperti naga dari zaman dahulu. Armor Naga Phoenix. Dia menyadari bahwa situasinya semakin memburuk. Dia mungkin menjadi naga yang tidak masuk akal, tidak berbeda dengan kematian. Dia mengenakan baju besi yang terbuat dari 5 pakaian surgawi. Itu juga berisi 4 kekuatan yang berbeda, Drakonik, Taois, Buddha, dan Phoenix. Dia berpikir bahwa baju besi ini pasti dibuat oleh banyak ahli. Itu tidak sederhana sedikit pun. Benar saja, darahnya berangsur-angsur menjadi tenang dan dia mengambil bentuk manusia lagi. Jubah aslinya benar-benar compang camping. Dia menarik napas dalam-dalam dan berpikir, ibu kemungkinan besar meramalkan sesuatu seperti ini terjadi. Baju besi itu dimaksudkan untuk menekan darahku. Mereka yang berpartisipasi dalam menciptakan baju besi seperti itu pasti luar biasa. Yang Buddha dan Taois yang mana? Dia berpikir bahwa ada banyak pertanyaan yang tersisa untuk dijawab tentang asal-usulnya. Apa sinar biru dari batu meteor? Mengapa mereka darah iblis? Sial, pantatku. Pantatku. Seorang pengemis tua lari dari meteor. Dia memiliki tongkat dengan seikat kain diikat di ujungnya. Pantatnya terbakar dengan asap yang keluar. Dia berlari dan memukul mereka secara bersamaan. Hei kau, ayo bantu aku. Dia berteriak karena dia sedang dipanggang oleh api. Fei Yun menemukan suaranya agak akrab. Bukankah ini kakek Bining Suai? Dia berlari dan mengumpulkan energi dingin untuk memadamkan api. Fiuh. Orang tua itu jatuh ke tanah dan menghela napas lega, itu lebih baik, jauh lebih baik. Nak, kamu melakukannya dengan baik. Petik 2. Sedetik kemudian, dia melihat bocah itu masih berdiri di sana dan akhirnya memperhatikannya dengan baik, sepertinya agak akrab. Dia menggosok matanya lalu bergumam, bukankah kamu bocah kecil dari aliansi setengah iblis? Aku tidak kecil lagi. Fei Yun tersenyum. Orang tua itu menjadi bersemangat dan duduk. Sayangnya, rasa sakit yang tajam datang dari pantatnya sehingga dia berguling sekali sebelum bangun. Dia merapikan jubahnya yang compang camping dan mencoba untuk bertindak seperti seorang guru yang tercerahkan. Kamu tampaknya berada dalam kesulitan yang cukup besar, senior, kata Fei Yun. Bukan masalah besar, hanya luka bakar sedikit. Saya lebih marah karena tidak mendapatkan harta itu. Orang tua itu menjawab. Apakah kamu tahu harta apa itu? Fei Yun menjadi tertarik. Seharusnya hal itu dalam legenda, bahkan utusan naga menginginkannya. Sayangnya, tidak ada yang bisa mendekati meteor itu. Ditambah lagi, mustahil untuk mengalahkan naga sejati itu. Mata lelaki tua itu berkilat cerah. Naga asli, bukankah itu mati puluhan ribu tahun yang lalu? Fei Yun bertanya. Naga ini sangat kuat, jiwanya masih ada. Siapapun yang berani mendekat akan diserang. Dalam beberapa hari terakhir, lebih dari selusin teladan telah jatuh. Yang terkuat di antara mereka adalah salah satu dari 3 leluhur dari Cakrawala.
Dia hancur berkeping-keping oleh naga itu. Kata lelaki tua itu. Fei Yun melihat sinar biru membunuh dua teladan sebelumnya. Ini bukan kekuatan naga. Tidak ada yang berani bergerak dan berdiri 5 mil jauhnya dari meteor. Ini termasuk lelaki tua jambul emas dan biksu. Siapa mereka berdua? Fei Yun bertanya. Sok itu adalah paman leluhur Fastski Territory Lord, sangat berpengaruh di sana. Kakek Bi menjelaskan, dan keledai tua itu berasal dari kuil kuno. Mereka sulit untuk dihadapi. Ketika dia berbicara tentang mereka, mereka juga berbalik dan melirik keduanya. Mereka jelas bisa merasakan seseorang mengungkapkan latar belakang mereka. Kakek Bi segera berbalik, tidak ingin mereka melihat wajahnya. Sial, orang tua ini seperti Bi Ningsuai. Dia pasti mencuri barang-barang dari mansion penguasa wilayah Fastski dan kuil itu, pikir Fei Yun. Pria tua jambul emas dan biarawan itu mengalihkan perhatian mereka kembali ke meteor. Batuk, angin dingin bertiup dan seorang wanita tua bungkuk muncul. Dia memakai tongkat saat mencoba menutupi batuknya. Rambutnya berantakan, tampak seperti hantu tua yang baru saja keluar dari neraka. Persetan, dia lagi. Fei Yun buru-buru bersembunyi di salah satu bangunan. Itu telah hancur berkeping-keping tetapi dindingnya masih setebal 10 meter. Itu pasti luar biasa sekali. Wanita tua ini adalah iblis sejati, pikir Fei Yu. Sial, ini dia, kakek Bi juga bersembunyi di samping Fei Yun. Kakek, kamu kenal dia? Fei Yun berbisik. Dia harus menjadi orang yang hebat untuk menakut-nakutinya seperti ini. Kau juga mengenalnya. Kakek Bi terkejut. Itu salah satu cara untuk mengatakannya. Dia dengan pahit menjawab. Apakah kamu berutang uang padanya? Kakek Bi bertanya. Ya, itu hanya 4.800.000 tapi sekarang dia meminta 480 juta. Kepahitan nadanya tumbuh. Apakah itu tertulis? Dia mengangguk. Sudah berapa lama? Lebih dari setahun. Maka jumlahnya mungkin 4.800 juta sekarang. Kakek Bi menghela nafas. Apakah kamu berutang uang padanya juga? Aku berutang lebih banyak padanya daripada kamu. Ekspresi pria tua itu bahkan lebih buruk dari Fei Yun. Fei Yun tidak menjawab, tidak heran lelaki tua itu bersembunyi juga. Bab 998, Siwa. Fei Yun menyarankan, mengapa kita tidak bekerja sama dan membunuhnya. Kakek Bi bergidik setelah mendengar ini, sama sekali tidak. Kultivasi wanita tua itu lebih menakutkan daripada imajinasimu, dia juga sangat kejam dan keji. Jatuh ke tangannya lebih buruk daripada kematian. Kenapa dia begitu takut? Apakah dia ditangkap olehnya sebelumnya? Siapa dia? Fei Yun sedikit terkejut. Orang tua itu bahkan mencuri dari cakrawala jadi dia sama sekali tidak pengecut. Nama aslinya, jangan disebutkan, tapi golongan sesat memanggilnya, Siwa. Dia adalah salah satu dari dua penguasa wilayah Gatvian, Siva dan leluhur iblis. Sepasang suami istri. Fei Yun tersenyum. Omong kosong. Mereka berdua wanita. Siva adalah putri leluhur iblis, dia bertanggung jawab atas wilayah itu sekarang sementara ibunya telah menjalani budidaya terisolasi selama 10.000 tahun sekarang. Yang terakhir adalah salah satu dari 3 monster sesat dari Six Central, tidak ada yang berani menyerang wilayahnya. Dia sangat sibuk. Dia belum menikah dengan siapapun. Yah, kurasa sulit untuk menikah jika kamu terlihat seperti itu. Lihat seperti itu pantatku. Siva dulunya adalah kultivator tercantik di Six Central, pelamarnya dapat berbaris dari Cloud Island ke Galaxy Mansion. Kamu bahkan tidak tahu, para jenius pergi ke Gatvian hanya untuk mencuri pandang padanya, betapa nostalgianya. Pria tua itu mengingat dengan sedih. Fei Yun menatap wanita tua itu lagi dan tidak bisa melihat bagaimana dia dulu yang tercantik di dinasti. Dia menghela nafas dan berkata, setengah seumur hidup cantik, setengah seumur hidup rambut putih, sungguh menyedihkan. Kecantikan tidak bertahan selamanya. Sosok yang paling menawan akan membungkuk suatu hari nanti. Rambut hitam yang paling halus akan memutih dan rontok. Seiring bertambahnya usia, mereka akan dengan senang hati mengingat hari-hari keemasan mereka, mengenakan jubah dan gaun mewah, bersaing dengan saingan cinta mereka. Anak muda, orang-orang mengatakan bahwa jalan abadi bukanlah jalan untuk cinta, keindahan hanyalah fana, satu-satunya hal yang layak dicari adalah Grandao. Namun, ada hal-hal yang layak dihargai. Anda bisa menunggu tetapi bisakah mereka? Begitu mereka menjadi tua, mereka akan bersembunyi darimu bahkan jika mereka masih menyukaimu.
Fei Yun memikirkan penampilan sedih Dongfang Jingyue saat dia pergi. Apa aku terlalu dingin padanya? Dia kemudian memikirkan Namong Hongyan yang paling takut menjadi tua. Sekarang, hanya abu yang tersisa darinya. Mungkin kamu benar, sedikit kesedihan muncul di matanya saat dia menyadari bahwa dia mungkin tidak sebebas yang dia pikirkan. Batuk. Wanita tua itu mengandalkan tongkatnya untuk berjalan menuju meteorit itu. Gaun dan rambut putihnya berkibar tertiup angin. Para ahli lainnya semua memperhatikannya. Beberapa dari mereka mundur, tidak ingin tetap dekat. Mereka bisa melihat bahwa dia bukan orang yang bisa dianggap enteng. Mengapa semua orang di sini, batuk, ada harta karun di atas meteorit itu, mendapatkannya akan memungkinkan Anda untuk mencapai Grandao. Dia tersenyum dan memberitahu orang-orang di dekatnya sebelum mendekat. Oh, tidak buruk sama sekali. Ketika dia berada beberapa ratus meter jauhnya, dia berjongkok dan mengambil sisik naga besar dari tanah, kira-kira sebesar pengki. Itu memiliki cahaya biru dan agak tebal. Itu bisa disempurnakan menjadi armor drakonik yang jauh lebih unggul dari armor Heaven's Emergence biasa. Banyak penonton memiliki keserakahan di mata mereka karena skalanya agak berharga. Dia akan menggali lubang. Kakek Bi mengerutkan alisnya dan berbisik. Seorang Taois tua berjalan mendekat, mencoba bertindak benar sambil memegang kocokan hijau. Dia berkata, "Permisi, sayalah yang meniup timbangan ini dari naga jahat. Itu sebenarnya milikku." Wanita tua itu mengelus timbangan lalu memelototi Daois, harta karun alam milik orang yang berbudi luhur, tidak ada masalah siapa yang datang lebih dulu dilayani. Seorang Taois yang berbeda datang dan menggelengkan kepalanya, "Benar, tetapi dalam kasus ini, karena kami mendapatkannya dari naga, itu milik kami." Sepertinya kamu ingin merampok wanita tua ini. Dia mencibir, wajahnya sangat dekat dengan tanah karena bungkuknya. Tentu saja tidak, seperti yang Anda katakan, harta adalah milik orang yang berbudi luhur. Pria dengan pengocok hijau membelai janggutnya dan berkata, "Saya Green Pine Venerable of Prestige Watch, saya yakin Anda pernah mendengarnya sebelumnya." Green Pine Venerable dan Mystical Venerable menertawakan pemikiran seorang wanita tua yang menjaga timbangan. Menyatakan sekte mereka seharusnya cukup baginya untuk dengan patuh menyerahkannya. Prestige Watch adalah sekte kuno yang menempati peringkat kelima di Fastski. Hanya beberapa kekuatan seperti cakrawala atau penguasa wilayah yang lebih kuat dari mereka. Ah, dua yang mulia dari Prestige Watch, itu menyenangkan. Baiklah, saya akan memberikan skala ini kepada kalian berdua dengan satu syarat. Dia berkata. Apa? Green Pine mengerutkan kening, tidak ingin bernegosiasi. Pimpin jalan, harta di meteorit itu akan menjadi milikku, kamu mungkin memiliki timbangannya. Dia berkata, kau ingin kami menjadi garda depan. Ide yang bagus. Green Pine sangat marah, berpikir bahwa dia sedang bermain dengan mereka. Batuk, kamu bisa memilih untuk tidak pergi tapi, itu akan berakhir dengan kematian. Saya menyarankan Anda untuk memilih pilihan yang tepat karena Anda hanya hidup sekali. Jangan mengacaukannya. Dia berkata. Kedua yang mulia mencibir setelah mendengar ini. Aku mengirimmu dalam perjalanan karena kamu sangat ingin bunuh diri. Green Pine membentuk sinar pedang dengan dua jari dan menebasnya ke depan, menciptakan setengah busur. Wanita itu hanya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia mengangkat satu jari ke arah Mystical Venerable, mengirimkan cetakan karakter merah ke arahnya. Itu memiliki 180 jiwa ular melingkar di sekitarnya. Cetakan itu menghancurkan pedangnya dan mengirimnya terbang sebelum menekannya. Jiwa ular kemudian merangkak di sekelilingnya, beberapa di lehernya dan yang lain memasuki jubahnya. Dia ketakutan dan tidak berani bergerak, segel ular, kau Siva. Dia ingin menangis karena dia sangat tidak beruntung untuk melewatinya. Green Pine Venerable mencoba melarikan diri tetapi dia melihat wanita itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia hampir jatuh ke tanah dan merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Dia menangkupkan tinjunya dan tergagap, salam, Siva. Penonton di kejauhan juga terguncang, tidak mengharapkan seseorang dari levelnya untuk datang. Mereka berpikir untuk pergi karena mereka takut dengan wilayah Gatvian. Tidak menyangka kamu mengenaliku. Dia batuk. Saya terlalu buta untuk melihat pada awalnya, tolong tunjukkan belas kasihan dan maafkan kami. Green Pine memiliki ekspresi sedih. Apakah aku begitu menakutkan? Jangan khawatir, aku tidak akan memakanmu. Dia berkata. Aku
Green Pine merasa jiwanya ingin melarikan diri. Dia mengeluarkan dua jimat hitam, tampaknya terbuat dari lembaran besi. Karakter-karakter itu di luar kendali. Saat mereka muncul, busur petir muncul di sekitar mereka. Anggap jimat penjaga bulu ini sebagai hadiah. Dia berkata. Pinus hijau tiba-tiba menjadi bahagia. Dia telah mendengar tentang jimat ini sebelumnya, mereka termasuk yang terbaik dari Gatvian. Bahkan Grand Paragon mungkin tidak dapat memecahkannya. Terima kasih, Nyonya, terima kasih. Dia membungkuk untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Tidak secepat itu. Dia tersenyum ramah dan menambahkan, letakkan di dahimu dan bantu aku mendapatkan harta itu. Kamu bisa berterima kasih padaku sesudahnya. Green Pine menjadi pucat setelah mendengar ini. Yah, my lady, meteor itu terlalu banyak untuk orang lemah seperti kita, apalagi ada naga jahat itu juga. Dia tidak lagi ingin menerima jimat setelah mendengar sarannya. Bab 999, Mayat Naga Abadi. Apa aku terlihat sedang bercanda? Ekspresinya berubah dingin saat dia menjepit tongkatnya di tanah, menciptakan banyak retakan. Green Pine Venerable mulai berkeringat dan menyesal karena serakah pada skala naga. Mereka telah bertemu dengan orang yang salah. Pergi ke meteorit itu sama saja bunuh diri, jadi jika aku mati, sebaiknya ambil risiko di sini. Saya memiliki jimat penjaga bulu ini, mungkin cukup untuk melawan monster ini. Dia berpikir sambil melihat jimat. Wanita tua itu mencibir, saya menyarankan Anda untuk tidak memiliki ide bodoh atau itu bukan hanya kematian. Ada banyak nasib yang lebih menyakitkan daripada kematian dan saya tahu bagaimana cara melaksanakannya. Dia terintimidasi oleh tatapannya. Dia adalah penguasa Gatvian saat ini, menyinggung perasaannya dapat mengakibatkan kehancuran sektenya. Dia memutuskan untuk tidak melakukannya dan kemudian meletakkan jimat di atas kepalanya. Dia dan Mystical Venerable berjalan menuju meteorit itu sambil gemetar tak henti-hentinya. Jimat melindungi mereka dari tekanan, memungkinkan mereka untuk berada dalam jarak 100 meter dari meteor. Sementara itu, penonton menyaksikan dengan cemas ke arah mereka. Tiba-tiba, sebuah ekor besar muncul dan menghancurkan mereka menjadi darah, menghancurkan kedua jimat itu juga. Tanah bergetar hebat saat jurang terbentuk, hampir memisahkan kota menjadi dua bagian. Ekspresi wanita tua itu berubah. Dia berubah menjadi hantu abu-abu dan pergi beberapa mil jauhnya. Kepala naga bisa dilihat. Hanya dua tanduk saja yang setinggi dua puncak. Matanya sebesar dua danau. Sisa tubuh tersembunyi di antara awan. Raungan itu membuat orang-orang di dekatnya terbang dan membuat mereka muntah darah. Ruang menjadi kacau selama raungan. Para ahli terus pergi, tidak lagi ingin berlama-lama. Apa yang kamu lakukan, bocah? Kakek Bi menarik tangan Fei Yun. Ledakan. Darah iblis di dalam dirinya terbakar. Armor naga Phoenix-nya menjadi gemerlap saat dua aura mengerikan meletus. Matanya merah. Dia mengayunkan tangannya dengan kekuatan yang cukup untuk mendorong lelaki tua itu menjauh. Dia kemudian memanggil esensi senjatanya dan menuju meteorit. Sisik naga muncul di baju besinya bersama dengan gambar drakonik yang perkasa. Gambar ini identik dengan mayat penjaga. Ada gambar burung Phoenix juga, menjulang lebih tinggi dari awan. Itu tidak lebih lemah dari gambar naga sedikit pun dan mengeluarkan pekikan memekakkan telinga. Ini adalah versi aktif dari armor naga Phoenix. Kekuatannya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Banyak ahli yang melarikan diri melihat ini dan berpikir bahwa dua binatang suci telah turun. Apa-apaan? Bocah itu naga kecil. Tidak, seekor Phoenix kecil. Kakek Bi bangun dan tidak percaya. Itu dia. Mata tua Siva penuh dengan rasa iri saat dia melihat Fei Yun mendekati meteor itu. Apa artinya ini? Di pinggiran kota, Xuan Yuan Yi merasakan kekuatan agung ini. Matanya yang cerah terfokus pada area tengah, alisnya sedikit berkerut. Dia mengendarai pedangnya dan terbang menuju daerah itu. Angin yang menemaninya memiliki aroma yang menyenangkan. Aura Fei Yun tidak pernah berhenti mengintensifkan. Ada sedikit afinitas Buddhis dan Taois juga. Dia berhasil sampai di bawah meteor dan melihat ke atas. Kepala naga mayat itu turun dari awan. Hanya sepertiganya yang menghalangi semua penglihatan Fei Yun. Dia berdiri di sana sementara tombaknya bersinar putih, tidak terpengaruh oleh naga itu. Kamu siapa? Kenapa aku sedih saat melihatmu? Dia berteriak. Naga itu tidak menyerangnya. Matanya yang besar bersinar cemerlang seperti dua permata.
Dia mengabaikannya karena tidak menyerang. Dia kemudian naik ke atas meteor. Terlepas dari pemberdayaan baju besi, dia masih merasakan puluhan gunung menekannya. Dia benar-benar memanjatnya. Mengapa naga itu tidak menyerangnya? Hanya siapa pemuda ini? Keturunan Phoenix dan naga. Orang-orang dari generasi terakhir menganggap ini menakjubkan. Bagaimana dia bisa menahan tekanan dari meteor besar itu? Dalam kegelapan adalah seorang Taois setengah baya. Dia berdiri di kehampaan dan menyaksikan dengan kilatan serakah di matanya. Auranya lebih kuat dari paman dari wilayah Vastski dan biarawan dari kuil kuno. Dia menyerupai dewa saat dia mengulurkan tangan dan melepaskan serangan telapak tangan ke arah Fei Yun. Gemuruh. Seolah-olah kubah langit runtuh. Fei Yun mendongak dan dua gambar surgawi di belakangnya meraung. Kekuatan mereka memasukinya dan mengubahnya menjadi bibrida kuno. Ledakan. Dia melepaskan cakar Phoenix dan menghancurkan segel telapak tangan. Dalam kehampaan, pria parubaya itu mencibir, kekuatan seperti itu, memang ada sesuatu yang istimewa terjadi. Dia mengangkat kedua tangannya dan menciptakan bola yang terdiri dari ribuan naga petir. Bola melintasi ruang dan muncul di atas Fei Yun. Namun, naga mayat tiba-tiba bergabung dalam pertempuran, membuka mulutnya dan menelan bola. Suara mendesing. Petir menjalar melalui kerangka dan dagingnya. Mati. Itu menjadi lebih gila saat mengucapkan bahasa kuno. Itu merayap di udara, tampak seperti pegunungan. Itu menerobos ke kekosongan untuk menyerang Daois. Taois ini sebenarnya 10 juta mil jauhnya. Sayangnya, naga itu muncul di hadapannya seketika untuk serangan cakar. Ekspresinya menjadi serius. Tubuh mungilnya melepaskan energi yang cukup untuk menghentikan cakarnya. Kamu telah mati selama bertahun-tahun sekarang, kembali ke bumi. Suaranya bergema seperti dewa. Ledakan. Ekor naga itu membuatnya terbang beberapa ribu mil, menjatuhkan jambulnya dan merobek jubahnya. Pada saat yang sama, seberkas sinar emas meletus dari mansion penguasa wilayah Vastski. Iblis, hidup atau mati, tidak akan diampuni di Vastski. Sebuah istana terbang dan berubah menjadi domain besar untuk menekan naga. Ledakan gemuruh datang dari naga itu. Itu memuntahkan lautan awan, benar-benar menelan daerah itu. Ini sepertinya kiamat. Kamu dikabarkan pengkhianat, sudah mati tetapi sumbermu masih ada. Ras Anda juga dikenal memiliki kecakapan bertarung terbaik, saya ingin melihat apakah itu benar. Siva muncul dalam kehampaan. Tongkatnya menjadi besar dan melancarkan serangan terhadap naga itu. Makhluk agung itu melayang di udara saat bertarung melawan 3 pembudidaya top. Adapun Fei Yun, matanya yang menyala-nyala mengamati pertempuran. Dia merasakan dorongan untuk bergabung juga agar bisa keluar semua. Sayangnya, dia menahan diri untuk tidak melakukannya dan terus memanjat meteor. Bab 1000, Telur Naga. Pertarungan dalam kehampaan melepaskan gelombang yang menghancurkan dan merusak daratan. Ini adalah tontonan yang monumental namun menakutkan untuk dilihat. Adapun Fei Yun, dia relatif gugup meski mengenakan baju besi spesialnya. Dia melihat sarang besar di atas meteor. Itu terbuat dari benang perak dan emas. Masing-masing setipis sehelai rambut namun beratnya seperti gunung. Mereka mengandung kekuatan yang sangat besar dan akan memotong apapun saat bersentuhan, bahkan logam yang paling keras sekalipun. Untungnya, baju besi Fei Yun cukup kuat untuk menahan mereka. Apa yang ada di sarang ini? Cukup untuk membuat seekor naga mengkhianati rasnya dan melindunginya selama bertahun-tahun yang akan datang. Fei Yun penasaran dan gugup. Sesuatu memanggilnya. Dia memasuki sarang dan melihat cahaya tak terbatas menyelimuti benda biru. Itu adalah telur setinggi 1 meter, bulat dan surgawi. Energi drakonik mengalir di permukaan. Mereka telah ditempa dengan baik dan akan menghancurkan Fei Yun jika bukan karena armornya. Telur naga. Dia menemukan ini luar biasa. Bagaimana mungkin sebutir telur memiliki aura yang begitu mengerikan? Biasanya, burung Phoenix dan naga ditetaskan pada tingkat pertama dari mandat surga. Beberapa yang spesial hanya bisa berada di level ke-6. Itu rusak. Matanya menjadi terbuka lebar ketika dia melihat sebuah lubang besar di telur. Cahaya keberuntungan dan keharuman yang jelas tercurah dari dalam. Dia menghitung dan berpikir bahwa itu pasti sudah ada sejak 10.000 tahun yang lalu. Jadi, apakah bayi naga itu mati atau berhasil keluar? Yang pertama agak tidak mungkin. 80.000 tahun yang lalu, seorang ahli ras naga pasti membawa telur ini dan melarikan diri ke wilayah manusia.
Sayangnya, naga ini terbunuh di sepanjang jalan dan mayatnya dibawa kembali ke Nine Abyss. Namun, ini digembar-gemborkan bencana bagi kota. Seorang utusan ras naga datang, mungkin ingin mengambil kembali telur ini. Untuk beberapa alasan, anggota Nine Abyss tidak tahu tentang telur dan pertempuran pun terjadi. Utusan itu meninggal tetapi kota itu juga hancur. Naga lain datang sesudahnya dan menenggelamkan seluruh kota bersama dengan mayat dan telur naga. Semuanya terkubur dalam sejarah. Pertanyaannya adalah mengapa? Jika Nine Abyss tahu tentang telur itu, mereka akan menyerahkannya. Dengan demikian, mereka tidak tahu tentang keberadaannya. Fei Yun menghitung dengan Grand Cheng Art-nya tetapi tidak memperhatikan detailnya. Seseorang telah menghapus semua jejak masalah ini. Mengapa naga itu mengambil risiko menjadi pengkhianat untuk mengambil telurnya? Apa statusnya? Dia bertanya-tanya. Naga dan Phoenix memiliki kemampuan reproduksi yang rendah sehingga mereka tidak memiliki banyak anggota. Setiap telur dianggap sangat berharga dan dijaga ketat. Seharusnya aman kembali ke suku. Mengapa mayat mengambil risiko yang begitu berat? Apakah orang lain ingin menyakitinya? Dilihat dari kekuatannya, bayi ini pasti luar biasa. Di mana sekarang? Jika masih hidup, itu harus menjadi pembudidaya yang mengerikan pada saat ini. Naga diberkati saat lahir. Mereka semua dapat memperoleh 6 kelahiran kembali, yang lebih berbakat dapat dengan mudah melakukan yang ke-7. Tentu saja, yang ke-8 tetap sulit. Selain itu, mereka tidak perlu berkultivasi untuk tumbuh dalam kekuatan. Mereka dianggap dewasa pada tingkat pertama kemunculan surga. Bahkan yang paling malas pun bisa mencapai ranah ini. Di antara manusia, mungkin tidak ada seorang jenius yang mampu mencapai kelahiran kembali ke-6 dari 1 triliun sementara setiap naga bisa melakukannya. Seorang manusia dengan 6 kelahiran kembali akan sangat dihormati dan dipuja sementara seekor naga hanya akan dianggap rata-rata. Karena itu, bayi dari 10.000 tahun yang lalu seharusnya berada di alam yang menakutkan sekarang. Apakah itu kembali ke ras naga untuk membalas dendam atau di tempat lain? Fei Yun menyentuh cangkang dan pancaran cahaya birunya. Perasaan aneh merasukinya, hangat seperti pelukan seorang ibu. Darah iblis di dalam dirinya bergejolak dengan kacau lagi. Ledakan. Kepalanya tampak meledak saat dia gemetar hebat. Semuanya mulai berputar dan sisik muncul lagi. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi ganas, tampaknya berubah menjadi naga jahat. Dia meraih kepalanya karena ini adalah rasa sakit yang mencapai jiwa dan tulang. Dia tersandung dan kepalanya membentur kulit telur. Apakah aku akan mati? Dia tidak pernah merasakan begitu banyak rasa sakit sebelumnya. Tulangnya terasa seperti hancur menjadi debu. Darah merembes keluar dari pori-porinya, mengubahnya menjadi sosok berdarah. Penonton yang menonton dari kejauhan merasakan hawa dingin mengalir di rasa sakit mereka. Mereka hanya bisa membayangkan rasa sakitnya saat ini. Dia secara tidak sengaja memasuki lubang telur dan mengambil posisi janin. Kehadiran yang akrab masuk dan mengurangi rasa sakitnya. Dia tenang dan duduk dalam pose meditasi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menyerap energi drakonik yang tersisa. Selama meditasi, dia melihat sosok yang terbuat dari energi drakonik, keindahan yang akrab namun tidak. Dia memiliki sepasang tanduk di kepalanya. Bukankah semua naga jantan? Kenapa ada wanita? Dia bertanya. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Mata wanita bertanduk itu tampak sedih saat dia mengulurkan tangan dan membelai wajahnya. Dia bangun dari meditasi dan matanya memancarkan 2 sinar terang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ibu." Semuanya tiba-tiba menghilang. Hanya senar emas dan perak berdenyut yang tersisa. Energi sisa telur telah habis dan hancur berkeping-keping. Sebuah embusan angin datang dan meniup semuanya. Garis keturunan saya sebenarnya drakonik. Tidak, tidak mungkin. Naga semuanya jantan dan Phoenix semuanya betina. Tubuhnya bergetar sementara sudut matanya sedikit basah. Ini adalah fakta yang mapan. Tentu saja, ada pengecualian, Feng Fei Yun sendiri. Dia, Phoenix jantan pertama, dianggap sebagai kekejian. Dia dibenci dan bahkan diburu sejak masa mudanya. Namun, dia bangkit melawan keadaan dan akhirnya mengalahkan 7 Ratu Phoenix. Kekuatannya mengalahkan semua pembangkang sehingga dia menjadi pemimpin klan mereka. Sayangnya, dia memikirkannya lagi dan segala sesuatu di masa lalu tampak seperti mimpi. Apakah itu benar-benar hanya mimpi?
Jika bukan karena Sui Yueting menjadi nyata bersama dengan jiwa Phoenix-nya, dia akan benar-benar meragukan dirinya sendiri. Sepertinya ungkapan itu benar, hidup itu seperti mimpi. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut, tidak lagi memikirkan kehidupan sebelumnya. Dia berdiri dan mendengar suara retakan dari tulangnya. Dia menutup matanya untuk pengamatan internal dan menemukan bahwa dia memiliki 3 tulang Phoenix lagi. Totalnya sekarang 36. Dia juga mendapati dirinya telah menyelesaikan kelahiran kembali setelah menyerap energi ini. Ini benar-benar menakjubkan. Kata, Bab 1001, melarikan diri dari penahanan. Tingkat ke-6 Nirvana agak langka. Bahkan selama generasi terkuat, setiap wilayah tidak akan menghasilkan lebih dari 10 jenius tingkat 6. Banyak yang mencoba sampai nafas terakhir mereka dan masih tidak bisa mencapainya, tidak seperti Fei Yun. Dia keluar dari sarang lalu berbalik dan berlutut untuk 3 busur penuh. Matanya serius karena dia tahu bahwa ibunya keluar dari telur ini. Pada titik ini, dia menganggap kedua Feng Fei Yun sebagai dirinya. 1. Dia kemudian mengumpulkan meteor dan sarangnya ke dalam kerajaan surga, menganggapnya sebagai pusaka dari ibunya. Begitu meteorit itu dibawa ke kerajaan, tekanan pada kota itu melemah. Itu menjadi mirip dengan kota-kota lain, tidak lagi mengerikan seperti sebelumnya. 4 master yang bertarung dalam kehampaan juga berhenti. Pria yang mengenakan jubah Taois itu tampak gagah dan mengesankan. Namun, ada sedikit kebingungan di wajahnya. Istana yang semakin putih juga kembali ke mansion penguasa wilayah Vastsky. Seluruh tempat tetap gemerlap karena bidikan besar ini belum mengingat auranya. Uhuk-uhuk, Siva juga kembali dan berjalan dengan bantuan tongkatnya. Dia mengeluarkan 6 lembar kertas dan berkata, "Anak muda, Anda masih berutang kepada saya 4.800.000.000 batu roh." Fei Yun mengabaikannya dan melihat ke udara. Naga mayat itu kembali menatapnya sebelum terbang ke angkasa yang luas. Itu telah menyelesaikan misinya sehingga tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Dia mengalihkan fokusnya kembali ke masa sekarang dan tersenyum, "Senior, itu jelas hanya 480 juta. Oh. Lihatlah dirimu sendiri." Siva menunjukkan kepadanya bagaimana masing-masing kertas memiliki jumlah 800 juta. Itu juga ada di tulisan tangannya. Nenek sialan ini. Dia pikir, dia secara alami mampu membayar tetapi siapa yang mau melakukannya? Itu bukan jumlah yang kecil sedikit pun. Banyak teladan tidak memiliki banyak meskipun akumulasi seumur hidup. Aku kehabisan batu roh baru-baru ini, tunggu beberapa hari lagi. Dia membalas. Jangan mencoba menipu seorang wanita tua, saya melihat Anda mengambil seluruh meteor tadi, biarkan saya melepas sepotong dan itu akan cukup. Ingat, meteor itu sebenarnya adalah bagian raksasa dari Meteoric Spirit Stone. Itu peringkat ke-9 di antara batu roh. Satu potong saja bernilai 1 miliar batu roh biasa. Jadi, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Kekuatan armor naga Phoenix miliknya juga dinonaktifkan. Mengingat kultivasinya saat ini, dia bisa melawan paragon yang lebih lemah tetapi sama sekali tidak dengan wanita ini. Senior, penglihatanmu pasti sangat buruk, meteor itu jelas diambil oleh naga mayat. Saya tidak memilikinya. Apakah begitu? Saya tidak membelinya, sepertinya Anda memaksa tangan saya. Siva tersenyum ramah saat dia mengulurkan tangan. Energi dingin mengalir keluar dari tangannya yang layu dan terbang menuju Fei Yun. Dia diam-diam mengumpulkan kekuatan energi suci, siap untuk menembak mereka dan kemudian melarikan diri. Dunia ini cukup luas untuk memiliki tempat baginya untuk tinggal. Bocah, tidak perlu melawannya, ikut aku. Kakek Bi berteleportasi di sampingnya dan meraih bahunya, menariknya ke dalam kantong yang diikatkan ke ujung tongkat kayunya. Dia kemudian melompat ke udara. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Bahkan Siva pun lengah. Itu kamu? Kakek kotor. Kamu pasti bosan hidup. Siva mengayunkan tongkatnya dan menghancurkan beberapa ribu mil ruang angkasa. Kecepatan kakek Bi benar-benar luar biasa. Mereka hanya bisa melihat bayangan dirinya. Hentikan dia. Para ahli lainnya melepaskan berbagai teknik ke atas. Meteor itu terlalu berharga. Sebuah kota akan membutuhkan banyak era dan era untuk mengumpulkan tingkat kekayaan yang sama. Mereka tidak bisa melihat pengemis tua itu lolos begitu saja. Selain itu, mereka juga percaya bahwa harta yang disimpan di sana diambil oleh Fei Yun juga. Itu harus sama berharganya. Ledakan. Sebuah cangkang kura-kura besar muncul di belakang kakek Bi.
Itu dipenuhi dengan rune misterius dan kuno, yang mampu menghentikan serangan yang masuk. Kemampuannya melarikan diri tidak ada duanya. Dia menghilang dari pandangan dan mereka tidak bisa menghitung posisinya. Kakek sialan itu, masih celaka seperti biasanya. Siva dengan marah mendorong tongkatnya ke tanah, menghancurkan separuh kota. Istana hancur menjadi debu dan tenggelam ke tanah. Asteris asteris asteris. 3 hari kemudian, wilayah dataran emas. Kakek Bi telah berlari selama 3 hari 3 malam sehingga dia kelelahan. Dia melepas kantong dan mengeluarkan cahaya biru, Fei Yun. Aku akan mati, aku akan mati. Dia akhirnya lolos dari semua ahli yang mengejar. Dia jatuh ke tanah dan menghela napas. Fei Yun, di sisi lain, memiliki 3 hari yang santai. Dia menghabiskannya untuk mengolah dan mengkonsolidasikan kekuatan barunya. Dia tampak agak bersemangat saat dia berpose dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Terima kasih telah membantu saya, Kakek Bi. Bukan masalah besar, karena kamu memanggilku, kakek, siapa lagi yang harus aku bantu jika bukan kamu? Kakek Bi melambaikan tangannya. Fei Yun mengeluarkan batu roh spasial dan menawarkan, ada beberapa batu di sini, anggap itu sebagai tanda terima kasihku. Seorang kakek tidak menerima batu roh dari juniornya. Tidak, jangan berikan padaku. Ekspresi kakek Bi menjadi tegas. Oh, Fei Yun setuju dan mengangguk. Dia menarik tangannya ke belakang dan berkata, kesalahan saya, ini rasanya tidak enak. Aku akan menyimpan 1000 batu lubang cacing kalau begitu. 1000 batu lubang cacing. Mata kakek Bi hampir keluar dari rongganya. Ini sama dengan 1 miliar batu roh, jumlah yang mampu membuat orang lain mengeluarkan air liur. Dia menatap saku Fei Yun dan menyesal mencoba bersikap dingin. Dia berpikir bahwa junior tidak akan mampu membeli batu roh sebanyak itu. Lebih baik untuk menunjukkan sisi murah hati dan gaya seorang senior. Sayangnya, anak itu adalah pemain besar dan mengeluarkan 1 miliar batu roh. Dia mendapat dorongan untuk membenturkan kepalanya ke dinding. Dia masih menatap saku Fei Yun saat dia tergagap. Lil Fei, saya pikir. Kakek, apakah kamu berubah pikiran tentang batu roh? Dia bertanya dengan polos. Haha, tentu saja tidak. Tidakkah kamu tahu aku jagoan? 1000 batu roh lubang cacing bukan apa-apa bagiku. Kakek Bi tertawa dingin. Benar, benar, saya mengerti sekarang, seorang senior tidak akan pernah mengambil uang seorang junior. Saya sangat keluar dari barisan sebelumnya, saya tidak akan pernah membuat kesalahan ini lagi. Dia tersenyum. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, luangkan waktumu untuk belajar, haha. Kakek Bi memiliki senyum di wajahnya tetapi hatinya berdarah. Sial, tidak mudah menjadi senior saat ini. Mereka berdiri di daerah terpencil. Di sebelah mereka ada pegunungan yang dipenuhi pohon pinus dan aromanya. Fei Yun menyebarkan niat sucinya dan berkata, ini cukup jauh dari kehancuran. Saya tidak tahu seberapa jauh saya telah berlari tetapi mengingat arah, kita harus berada di perbatasan Fast Ski dan dataran emas. Kakek Bi berdiri dan meregangkan tubuh terlebih dahulu. Dia kemudian menggambar sesuatu di tanah dengan kakinya untuk menemukan urat tanah dan tahu di mana mereka berdiri. Mengingat pekerjaannya, dia selalu dalam pelarian dan memiliki pemahaman geografi yang kuat. Fast Ski, Golden Plain, dan Crimson adalah bagian dari 12 wilayah di barat daya. Populasi mereka lebih tinggi dari rekan-rekan mereka. Kamu benar-benar tidak dapat kembali ke Fast Ski karena banyak ahli di sana telah melihat wajahmu dan mengetahui keberadaan hartamu. Bagaimana kalau ikut denganku ke wilayah seni suci? Saya mendengar bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan Second yang Noble. Jika Anda pergi ke sana, tidak ada seorang pun dari Fast Ski yang berani menyentuh Anda. Bangsawan muda kedua tidak lain adalah cendekiawan penghitung surga sementara penguasa seni suci saat ini adalah fraksi perang. Secret Art berada di level bumi jadi fraksi perang seharusnya cukup kuat. Ingat, bangsawan muda kedua hanya perlu mengatakan satu hal dan cakrawala harus patuh. Fei Yun tidak begitu optimis. Harta yang baru saja diperolehnya terlalu berharga dan sangat didambakan. Hubungannya dengan cendekiawan itu juga tidak terlalu dalam. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan pria itu? Pergi ke sana sekarang bisa langsung menuju jebakan. Bab 1002, rencananya. Selain itu, fraksi perang mungkin tidak satu hati. Bahkan jika cendekiawan itu tidak mau melakukannya, bagaimana dengan yang lain?
Tetap rendah adalah pilihan terbaik saat ini. Misalnya bersembunyi di pegunungan dan bercocok tanam selama beberapa abad hingga hawa panas mereda. Fei Yun menangkupkan tinjunya dan dengan sopan menolak, "Terima kasih, kakek, hanya saja aku masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Saya akan mengunjungi Anda ketika saya punya waktu di masa depan." Petik 2. Kakek Bi tidak memaksakan masalah ini. Dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi dengan tergesa-gesa, sepertinya mencoba melarikan diri dari seseorang. Fei Yun merenung sebentar sebelum melebarkan sayap Phoenix-nya dan terbang di antara awan. Beberapa hari kemudian, dia diam-diam menyelinap kembali ke Nine Abyss. Tempat ini berantakan. Batu roh meteor yang tertanam di dinding telah diambil. Hanya pembudidaya yang lebih lemah yang masih ada di sini, mencoba menyelamatkan barang-barang yang tersisa. Para ahli sudah pergi, hanya pion yang ada di sini. Kura-kura itu berdiri di atas bahu Fei Yun dan melihat sekeliling sebentar sebelum meratap, "Anakku yang malang, aku ingin tahu apakah wanita jahat telah memasaknya. Jangan khawatir, bahkan Dewa Perang tidak bisa mengejar buahnya, kurasa dia tidak bisa." Fei Yun tersenyum. Feng Fei Yun. Tiba-tiba, kelopak merah jatuh dari awan dan memancarkan aroma yang menggoda. Mereka berkumpul menjadi sosok yang ramping. Dia mengenakan gaun merah di atas kulitnya yang seputih salju. Rambut hitamnya tergerai hingga ke pinggang. Itu adalah salah satu dari Liu Suhong, mata berbintang, hidung indah, bibir merah, menjulang, kaki panjang dan kurus. 20 atau lebih pria tua dari faksi menemaninya. Di antaranya adalah Paragon. Fei Yun tidak menyangka akan ditemukan secepat ini. Dia berjaga-jaga dan menangkupkan tinjunya, "Putri pertama, saya tidak percaya Anda menemukan saya begitu saya kembali ke sini." Dia tersenyum dan mengiriminya pesan telepati, "Saya jelas menyiapkan lebih banyak obat untuk Anda, tidak sulit bagi saya untuk melacak Anda." Dia menyipitkan matanya, sepertinya dia telah meremehkannya sebelumnya. "Haha, Feng Fei Yun, saya telah melaporkan masalah kami ke penguasa wilayah." Dia kemudian berkata dengan lantang. Mengingat sikap para lelaki tua itu, sepertinya dia mengatakan yang sebenarnya. Dia berpikir bahwa dia gila karena benar-benar melakukannya. Seorang putri dapat mengakibatkan pemusnahan klan bahkan untuk sebuah teladan. Orang-orang tua merengut dan memelototi Fei Yun. Salah satunya menunggangi rusa yang bentuknya seperti patung. Dia memiliki aura luar biasa yang memengaruhi ruang itu sendiri. Ekspresi Fei Yun memburuk, tidak mengharapkan perkembangan ini. Dia berasumsi bahwa dia akan merahasiakan ini. Memang tidak mungkin untuk memprediksi seorang wanita. Tidak ada hal baik yang akan keluar darinya untuknya. Tunggu, karena dia tahu gerakanku, apakah dia menginginkan harta karun di dalam meteor? Dia adalah satu-satunya yang tahu tentang keberadaan telur. Namun, esensi cangkang telah diserap olehnya. Dia tidak bisa memberi mereka harta bahkan jika dia mau. Dia mulai membuat banyak rencana. Jika itu terjadi, dia akan memanggil Guardian Hai dan mencoba memaksakan jalan ke depan. Namun, ini sama sekali bukan rencana yang bagus karena dia menghadapi faksi. Mungkin ada Master Top yang bersembunyi di balik bayangan. Mereka tidak akan pernah membiarkan pemerkosa melarikan diri. Putri pertama, kamu bermain api. Dia tidak tahu tujuannya. Aku hanya memberitahu Tuan bahwa kita sedang jatuh cinta, bukan yang lain, tidak perlu terlalu khawatir. Namun, jika Anda tidak bermain bersama, saya akan benar-benar bermain dengan api. Seekor anjing dalam kesulitan akan memanjat tembok, manusia dalam bahaya akan mempertaruhkan semuanya. Dia mengirim pesan telepati lagi. Sayang, Yang Mulia sangat marah dan ingin segera bertemu denganmu. Dia berbicara keras-keras, mencoba untuk bersikap manis. Fei Yun merinding. Sayangnya, dia tidak punya banyak pilihan sekarang. Dia tersenyum dan berkata, Yang Mulia akan tahu pada akhirnya, lebih cepat lebih baik daripada nanti. Huff. Seorang lelaki tua mendengus dan berkata, seekor katak ingin makan daging angsa. Kamu, setengah iblis, sedang melamun jika kamu ingin menikahi sang putri. Pria tua yang duduk di atas rusa itu sedikit membuka mata kunonya. Pupilnya berwarna putih seperti dua bintang dan menerangi area tersebut. Aura menakutkannya membuatnya merasa seperti karakter yang baru saja keluar dari gulungan sejarah. Orang-orang tua itu segera diam, tidak berani berkomentar. Orang tua ini cukup kuat, untung aku tidak mencoba habis-habisan lebih awal.
Fei Yun merasa seolah-olah lelaki tua itu sedang menilainya. Dia merilis Grand Cheng Art dan mengubah kekayaannya untuk menghentikan tatapan mengintip. Oh, pria tua itu berhenti dan mengangguk setuju, hadiah seperti itu disia-siakan untuk setengah iblis. Leluhur keempat, Anda mungkin tidak tahu bahwa Brother Yun sebenarnya adalah master seni boneka. Bonekanya membunuh 3 teladan iblis. Liu Suhong menatap Fei Yun dengan penuh kasih. Leluhur keempat memiliki status yang sangat tinggi di klan. Masalah mereka akan diputuskan dengan dukungannya. Fei Yun bingung. Apakah dia benar-benar ingin menikah denganku? Para lelaki tua dalam kelompok itu menjadi terkejut dan memikirkannya lagi. Jika setengah iblis ini adalah master boneka yang benar-benar cakap, mereka harus berhenti meremehkannya. Alasan utama mengapa setengah iblis dipandang rendah adalah karena ketidakmampuan mereka untuk mencapai kemunculan surga. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka semua lemah. Misalnya, beberapa setengah iblis adalah Beastmaster atau dalang yang luar biasa. Pembentuk bisa berkomunikasi dengan binatang kemunculan surga tingkat tinggi. Contoh lain adalah seseorang yang menjadi master pencari harta karun yang cakap. Master harta karun teratas sebanding dengan penguasa wilayah. Beberapa memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang luar biasa, mampu menyusun strategi langkah yang tak terhitung jumlahnya ke depan. Status master kebijaksanaan bergengsi tidak dapat dilebih-lebihkan. Tentu saja, hanya sedikit setengah iblis yang pernah mencapai ini. Jika boneka setengah iblis ini bisa membunuh Paragon, maka orang-orang tua ini akan lebih menghormatinya. Mata leluhur keempat tidak lagi agresif. Dia bertanya, jika Anda seorang dalang, seni apa yang telah Anda latih? Leluhur ini memiliki hukum Dao yang berkumpul di matanya. Hanya tatapannya saja yang bisa memaksa Paragon yang lebih lemah berlutut. Liu Suhong sendiri tidak tahu jawabannya. Dia hanya melihat seni bonekanya dari jarak yang aman dan tidak tahu detailnya. Adapun Fei Yun, dia berdiri di sana dengan tenang sambil mencoba mencari tahu niatnya. Dia mengolah seni wayang besar. Suan Yuan Yi dan Liu Suzi mengendarai angin dan tiba di tempat kejadian. Salah satunya mengenakan gaun putih, terlihat elegan dan sempurna. Yang lain mengenakan jubah ungu mahal sambil melambaikan kipas kertas. Ciri-cirinya halus dan indah, sebuah karya seni yang sempurna. Fei Yun terdiam karena masalah ini menjadi lebih buruk. Yi sebenarnya memberitahu mereka tentang salah satu dari 8 seni kuno tanpa memikirkan konsekuensinya. Tampaknya dia ada di sini untuk menimbulkan masalah. Liu Suzi hampir tertawa terbahak-bahak setelah mendengar tentang romansa antara keduanya. Pertama, Liu Suhong sangat arogan dan membenci setengah iblis. Ini tidak mungkin. Kedua, setengah iblis ini sepertinya juga tidak tertarik pada kecantikan. Semuanya tampak konyol di matanya. Kata, Bab 1003, Cinta yang Tulus. Setelah pertempuran di Nine Abyss, hanya 2 pesaing adalah Liu Suzi dan Liu Suhong. Dengan demikian, Liu Suzi telah mengawasi gerakan dan rencana Liu Suhong. Liu Suhong hampir secerdas dia dan tidak pernah membuang waktu. Oleh karena itu, Liu Suzi penasaran dan mengejarnya. Dia kemudian menemukan Suan Yuan Yi yang juga mencari Feng Fei Yun. Keduanya akhirnya berhasil sampai di sini dan melihat situasi ini. Namun, wahyu Suan Yuan Yi mengejutkan semua orang. Salah satu dari 8 seni kuno. Seorang lelaki tua dari faksinya tidak bisa mempercayainya. Sialan mulut burung beonya yang besar, kamu tidak akan mati jika kamu menutupnya sebentar. Selalu muncul di waktu yang salah juga. Fei Yun mengutuk. Berita tentang seni ini akan menyebabkan kegemparan. Bahkan leluhur keempat gemetar setelah mendengar ini. Meskipun orang suci itu benar-benar dapat dipercaya, dia masih meminta konfirmasi, kamu benar-benar mengolah seni wayang besar. Sudah terlambat untuk menyangkalnya sekarang. Fei Yun mengertakkan gigi pada Suan Yuan Yi sebelum memasang senyum palsu. Ya, saya pernah ke gua kuno dan menemukan versi yang tidak lengkap. Tidak apa-apa, divisi Heavenseer kami akan dapat memperoleh versi lengkap dengan itu. Seorang lelaki tua dari fraksi berkata. Leluhur keempat memelototinya, menyebabkan lelaki tua itu menjadi pucat dan menyadari bahwa dia seharusnya tidak mengatakannya. Liu Suhong dan Liu Suzi tidak mengharapkan perkembangan ini. Suhong menjadi tenang dan datang di sebelah Fei Yun. Dia memasang ekspresi penuh kasih dan berkata, kami sangat mencintai satu sama lain, tolong dukung kami, senior. Suzi menyipitkan matanya. Dia hanya datang untuk menonton pertunjukan, tidak berharap untuk mendengar informasi yang begitu penting.
Tidak heran mengapa dia berpura-pura menyukai setengah iblis ini. Dia menginginkan seni dan harta karun itu. Jika cabangnya mendapatkan seni boneka, dia benar-benar akan menjadi penguasa berikutnya dari klan mereka. Cabang-cabang lain akan menjadi tertekan sebagai hasilnya. Namun, Liu Suzi tidak percaya bahwa keduanya benar-benar jatuh cinta. Dia berkata, Feng Feiyun, orang suci Aquamun dan aku di sini sekarang, tidak ada yang bisa mengancammu jadi jangan membuat keputusan bodoh. Seorang lelaki tua kurus dari cabang Liu Suhong membelai janggutnya dan berkata, Zier, apa yang kamu katakan? Kamu berani mempertanyakan cinta sejati. Pria tua lain tersenyum, dia tampan dan berbakat, mereka adalah pasangan yang dibuat di surga. Zier, jangan tidak sopan. Kamu seharusnya senang bahwa kakak perempuanmu telah menemukan cinta. Beberapa saat yang lalu, orang-orang ini menatap Feiyun dengan agresif. Sekarang, mereka sepertinya mencintainya hanya karena seni wayang besar. Dia tidak tahan dengan ekspresi mereka dan mencibir, berpikir bahwa manfaat dapat mengubah musuh menjadi teman atau teman menjadi musuh. Feng Feiyun, bagaimana menurutmu? Liu Suzi melambaikan kipasnya dan bertanya. Feiyun membelai dagunya dan seringai muncul di wajahnya. Dia meraih tangan ramping Liu Suhong dan dengan lembut menggosoknya, bertindak cukup intim. Kami benar-benar jatuh cinta, hanya saja statusku terlalu rendah, aku takut. Sayang, jangan katakan itu, kamu tahu bahwa aku tidak peduli sama sekali. Liu Suhong menekan satu jari di bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Liu Suzi cemberut dan merasa agak menjijikkan, tidak ingin menonton romansa palsu dan menjijikkan ini. Suan Yuan Yi memperhatikan ketidaksukaannya dan mengerti mengapa dia begitu gelisah. Yi menjadi marah juga karena kesetiaan Feng Feiyun. Mengatakan kata-kata ini di depan Liu Suzi, tidakkah dia tahu bahwa itu akan menyakiti perasaannya? Pria memang selalu seperti ini. Suan Yuan Yi menyesal tetapi tidak ingin terlibat dalam asmara orang lain. Dia menghibur, Suzi, jika kamu mengalami kesulitan, kamu bisa mengikutiku ke Aquamun Paradise dan berlatih di sana selama beberapa tahun. Suzi tersenyum dan menjawab, tidak mungkin, Liu Suhong telah membuatnya bergerak dan saya tidak akan mengalah. Saya tidak percaya bahwa mereka benar-benar jatuh cinta, dia harus diancam olehnya. Petik 2. Suan Yuan Yi menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa Liu Suzi terlalu mencintai Feiyun, jangan melakukan sesuatu yang gila. Liu Suhong memaksa tanganku. Liu Suzi menjawab sebelum memikirkan kompetisi penerus. Suan Yuan Yi menghela nafas lagi. Yi, kenapa kamu terus mendesak akhir-akhir ini? Kamu sudah menjadi orang suci Aquamun. Suzi tertawa. Aku menghela nafas karenamu. Inilah kompetisi penerusnya, satu langkah salah dan semuanya berakhir. Tidak ada kedamaian seperti yang ada di Aquamun Paradise Anda. Pihak-pihak yang terlibat benar-benar buta. Yi meratap. Liu Suzi merasa reaksinya agak aneh. Meskipun demikian, dia tersenyum dan berkata, jangan ceritakan logikamu kepadaku karena kita berbeda. Saya hanya seorang wanita biasa sementara Anda seorang santo agung. Jika Anda sangat peduli dengan kekalahan saya dari Liu Suhong, mengapa tidak membantu saya? Aquamun Paradise tidak mengganggu perjuangan politik. Bagaimana jika aku kalah? Liu Suhong cukup mampu. Tidakkah kamu tahu bahwa dulu ada 7 pangeran dan putri? Sekarang hanya ada 2. Apakah Anda tahu apa yang terjadi pada para pecundang? Liu Suzi memasang ekspresi sedih. Baiklah, aku akan membantumu sekali. Tetapi bukan dengan kompetisi melainkan masalah di antara kalian bertiga. Ini dianggap pribadi, bukan politik. Meskipun Yi memiliki hati yang murni, dia masih seorang manusia. Selain itu, dia berpikir bahwa Feiyun terlalu kejam terhadap Liu Suzi. Sementara itu, Feiyun telah setuju untuk kembali ke Crimson saat dikawal oleh klan Liu. Tidak ada bahaya dengan seseorang seperti leluhur keempat berada di sekitar. Apakah itu benar-benar seni wayang besar? Liu Suhong bertanya dengan senyum menawan sambil duduk di kereta. Putri pertama, kamu tidak percaya Aquamun Saintes? Feiyun tertawa. Tidak, aku hanya berpikir bahwa aku telah bermesraan seperti bandit kali ini. Awalnya, saya berpikir bahwa saya berada di pihak yang kalah karena menikahi setengah iblis. Tapi sekarang, seni wayang besar adalah hadiah pertunangan, itu bagus. Senyumnya lebih indah dari sinar musim semi. Jangan bilang kamu benar-benar ingin menikah denganku.
Dia berkata, siapa lagi yang akan aku nikahi? Dia mengangkat bahu, anggota wanita langsung dari klan diuji setiap tahun. Kehilangan keperawanan seseorang sebelum menikah akan mengakibatkan diasingkan ke biara. Mereka juga akan dihapus dari daftar klan. Jangan salahkan aku atas apa yang terjadi. Dia berkata, itu karena dia merencanakan darah Phoenix-nya dan sifat jahatnya. Jika bukan karena harta dan garis keturunanmu, aku lebih baik pergi ke biara. Dia berkata, jadi itu tujuanmu, tetap harta karun. Fei Yun tersenyum. Meteor itu sendiri akan membutuhkan banyak era untuk dikumpulkan oleh kota abadi. Dengan batu roh itu, aku bisa menyuap banyak tetua dan tempat penggantinya akan baik-baik saja. Dia menatapnya dengan jijik. Adapun kamu, tidak apa-apa kamu tidak bisa menjadi kultivator top. Selama saya penguasa wilayah berikutnya, saya akan memiliki sumber daya yang cukup untuk meningkatkan kultivasi saya, kekuatan saya sendiri akan cukup untuk memerintah Crimson. Faktanya, semakin lemah Anda, semakin baik. Para senior akan merasa jauh lebih baik karena Anda tidak akan dapat mengambil alih klan kami dalam kasus itu. Petik 2. Kamu benar-benar sudah memikirkan ini. Fei Yun tertawa. Bab 1004, Pramodern, kuno, purba. Ada satu masalah besar dalam menikahimu. Liu Suhong merengut. Apa itu? Dia tersenyum. Anak kita pasti akan menjadi setengah iblis yang tidak bisa menjadi master top. Aku tidak akan menikahimu jika bukan karena malam itu. Sudah memikirkan anak-anak, benar-benar putri yang penuh perhitungan. Dia tersenyum, setelah kamu menjadi penguasa wilayah, berapa banyak selir laki-laki yang akan kamu kumpulkan di haremmu? Kamu pikir aku ini siapa? Jika saya menginginkan pria, saya hanya bisa mengucapkan kata dan para jenius akan berbaris. Aku tidak perlu mengambil risiko untuk datang menemuimu. Aku tidak menganggapmu sebagai gadis konservatif, tidak melihatnya sama sekali. Fei Yun menganggap ini agak lucu. Dia sebenarnya wanita yang berprinsip. Dia menjawab, jangan salah bahwa itu ada hubungannya denganmu. Saya akan melakukan hal yang sama untuk setiap pria yang memiliki hubungan dengan saya. Dia mengangguk dan berkata, ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Apa yang membuatmu berpikir aku akan memberimu meteor itu? Apakah kamu tidak perlu hadiah pertunangan untuk menikah denganku? Dia bertanya. Pertama, siapa bilang kita akan menikah? Kedua, mengapa meteor itu menjadi hadiahnya? Dia menggelengkan kepalanya. Liu Suhong balas membentak, pertama, kita pasti akan menikah. Kedua, kita akan berada di kapal yang sama untuk berbagi kemenangan dan kekalahan. Apa yang akan menjadi pilihanmu? Aku tidak memilih. Dia tersenyum. Kita lihat saja nanti. Dia tampak agak percaya diri. Fei Yun mengangkat tirai kereta untuk melihat keluar. Mereka kembali ke Crimson Leaf sekarang. Dia tidak tinggal di sini cukup lama untuk mengetahui detailnya. Dia hanya tahu lokasi aliansi setengah iblis di benua mendalam. Yang lain tidak dikenalnya. Faksi penguasa wilayah yang tinggal di benua tengah secara samar-samar memiliki sosok gajah. Itu juga yang terbesar dengan banyak gunung dan awan. Ada istana terapung dan lonceng yang menyenangkan bergema di pegunungan. Benua aliansi setengah iblis adalah yang paling tandus sementara yang satu ini adalah yang terkaya. Itu memiliki banyak pembudidaya yang datang dari semua domain. Kereta terus menuju cabang utama, melintasi puncak yang megah. Mereka tampak seperti naga yang tergeletak di tanah. Ini juga berlaku untuk sungai. Orang bisa salah mengira mereka sebagai lautan. Anak-anak elit dari faksi berkumpul di area yang dipenuhi kota. Putri pertama telah kembali. Salam, leluhur keempat. Salam, putri pertama. Banyak yang datang untuk menyambut mereka, baik kultivator muda maupun tua. Mereka hanya menghormati leluhur keempat dan putri pertama, tidak menunjukkan apapun selain penghinaan terhadap Fei Yun. Di mata mereka, setengah iblis yang malang hanya bisa menjadi budak. Fei Yun berjalan di belakang kelompok itu memiliki ekspresi tenang saat dia mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan Liu. Ini adalah garis keturunan kuno dengan puluhan juta tahun dalam sejarah. Mereka telah menghasilkan beberapa tembakan besar yang penting. Sulit untuk mengukur kekuatan dan sumber daya mereka yang sebenarnya. Anggota yang berkumpul di sini adalah bagian dari cabang Liu Suhong. Beberapa adalah anggota langsung sementara yang lain milik cabang samping. Banyak yang direkrut ahli atau pelayan generasi. Sementara itu,
Liu Suzi juga telah kembali dan memberitahu para senior tentang seni boneka agung Fei Yun. Klanmu cukup kuat, ada banyak jenius sejarah. Fei Yun berkomentar di sepanjang jalan. Dia melihat lebih dari 20 jenius sejarah sudah dalam satu klan. Ini tak terduga di Jin. Tentu saja, ini karena garis keturunan mereka. Mereka memiliki banyak ahli sebelumnya sehingga garis keturunan mereka sangat kuat. Liu Suhong tersenyum dan berkata, ini hanya cabang kami juga. Ada total 7 cabang utama di sini. Petik 2. Ini hanya satu cabang. Itu berarti bahwa mereka memiliki banyak jenius sejarah di setiap generasi. Hanya dalam beberapa abad, mereka akan mencapai alam yang kuat. Tentu saja, kebanyakan dari mereka akan mati. Hanya 30% yang juga menjadi dewasa dan menjadi pilar klan. Saat proses ini berlanjut, orang hanya bisa membayangkan jumlah ahli yang mereka miliki di setiap cabang. Dia merasa bahwa leluhur keempat yang dia lihat sebelumnya mungkin bukan pembudidaya terkuat di cabang ini. Klan ini didirikan pada zaman dahulu kala, bahkan lebih tua dari Six Central. Dinasti ini didirikan 1.600.000 tahun yang lalu pada akhir era Purbakala. Sejarah manusia dibagi menjadi 4 era, Pramodern, Purbakala, Immemorial, dan Purba. Zaman kuno membentang dari 1.600.000 hingga 14 juta tahun yang lalu. Immemorial adalah sesuatu yang berusia 14 juta tahun dan lebih tua. Adapun Primeval, ini sudah terlalu lama dan hanya beberapa legenda yang tersisa. Beberapa gua kuno dan kuil suci memiliki cerita tentang periode ini. Tentu saja, hanya era Purbakala yang cukup tua untuk para pembudidaya. Itu direkam dengan baik dan memiliki banyak klan dan jenius. Beberapa legenda dari periode ini dianggap sebagai kebenaran. Sebagian besar klan sebenarnya terbentuk selama era ini. Sayangnya, beberapa ingin berpikir bahwa mereka penting dan menyatakan bahwa mereka berasal dari era Immemorial. Ini tidak biasa sama sekali. Mungkin Liu sendiri tidak tahu dari era mana mereka berasal. Immemorial sudah terlalu lama dan kemungkinan besar mereka tidak memiliki catatan sejarah yang konkret. Tentu saja, Fei Yun sama sekali tidak tertarik dengan sejarah mereka. Sayangnya, lelaki tua di depannya menguliahinya sepanjang pagi. Namanya Liu Fulan, seorang guru kebijaksanaan. Jenggot putihnya agak panjang. Dia memegang gulungan bambu dan perlahan membacanya. Ini berlangsung selama 8 gulungan dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Fei Yun tidak tahan lagi dan menyelanya, "Senior, kamu membaca tentang sejarah selama era Purbakala, bagaimana gulungan ini masih ada? Mereka seharusnya sudah rusak sekarang bahkan jika terbuat dari baja, apalagi bambu." Liu Fulan menggelengkan kepalanya, ini hanya salinan yang dibuat setiap 30 tahun sebagai pekerjaan rumah untuk anak-anak muda. Jika Anda ingin menikah dengan keluarga kami, Anda perlu mengetahui hal ini. 1. Menikah dengan keluarga. Fei Yun menggosok pelipisnya. Jika bukan karena orang tua, melindunginya, dia pasti sudah melarikan diri. Dia merasa sangat tidak aman saat berada di sini. Putri pertama akan menjadi penerus dan kemudian penguasa wilayah. Anda akan menjadi suami penguasa wilayah. Ini adalah kehormatan besar. Aku yakin tidak ada setengah iblis lain yang menikmati ini. Liu Fulan berkata, namun, ini tidak akan mudah. Sang putri memiliki banyak pelamar dan ditambah lagi, para lelaki tua di klan juga tidak akan menyetujuinya. Kami akan menjadi bahan tertawaan dunia kultivasi, jadi Anda memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Petik 2. Ada satu hal yang saya tidak jelas. Anda memiliki jenius yang muncul di setiap generasi, mengapa Anda bersikeras memilih putri pertama dari generasi ini? Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa sebelum bertanya. Tuan wilayah berubah setiap 1000 tahun atau lebih. Bahkan yang paling bijaksana hanya akan memerintah selama 3000 tahun. Setelah mereka turun tahta, mereka hanya akan fokus pada kultivasi. Liu Fulan menjawab, Tuan saat ini ambisius dan berbakat. Dia telah memerintah selama 2000 tahun. 120 tahun yang lalu, dia menyatakan niatnya berhenti untuk fokus, maka kompetisi saat ini. Penerus yang dipilih hanya perlu mencapai kemunculan surga sebelum mengambil posisi. Bagaimana jika penerusnya meninggal selama nirvana? Fei Yun bertanya. Kemudian pengganti baru akan dipilih. Kuliah akhirnya selesai. Fei Yun merasa kepalanya semakin besar dengan informasi yang tidak berguna. Dia memutuskan ingin melarikan diri dari pernikahan konyol ini. Bab 1005, Rencana. Saya tidak berpikir ini buruk sama sekali,
Anda dapat menikahi seorang putri cantik selain mendapatkan dukungan dari klan yang kuat seperti Liu. Yang terpenting, dia juga seorang wanita berprinsip selain mampu. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Jika saya bisa bertemu kura-kura seperti dia, saya akan segera menikah. Penyu itu tertawa. Fei Yun sedang tidak ingin bercanda. Dia merenungkan, seolah-olah sesuatu yang baik dapat terjadi tanpa alasan. Kita berdua tahu bahwa kakek nenek itu hanya menginginkan seni wayang besar dan harta karun dari Nine Abyss. Jika saya tidak menyerahkannya, saya tidak akan pernah bisa meninggalkan rumah ini. Tidak ada bedanya dengan penjara. Fei Yun melirik ke belakang dan melihat 4 lelaki tua berdiri puluhan meter jauhnya. Mereka tampaknya melindunginya, tetapi pada kenyataannya, mereka ada di sana untuk mencegahnya melarikan diri. Tidak bisa menyalahkannya karena melakukan ini, dia juga dalam posisi yang sulit. Jika mereka mengetahui bahwa dia tidak lagi murni, nasibnya tidak akan indah. Saya percaya tidak apa-apa bagi laki-laki dan kura-kura untuk menjadi bebas, tetapi ada rasa tanggung jawab yang tidak boleh dilupakan. Kata kura-kura dengan serius. Fei Yun mengelus dagunya, sepertinya sedang merenung. Sekelompok pembudidaya muda datang selama percakapan mereka. Laki-laki itu tampan sedangkan perempuan juga menarik. Pemimpinnya tidak lain adalah Liu Susi. Dia mengenakan jubah ungu bersih dengan pita giok putih yang diikatkan di pinggangnya yang kurus. Gaya rambutnya diikat dalam sanggul bangsawan muda. Kipas kertas juga tidak ketinggalan. Salah satu dari mereka berteriak dari kejauhan, bukankah itu setengah iblis yang disukai oleh putri pertama kita? Feng Fei Yun, kan? Banyak yang memiliki ekspresi menghina, beberapa mulai tertawa. Seleranya semakin buruk, untuk benar-benar jatuh cinta dengan setengah iblis. Yang Noble Zi pasti akan menjadi penerus berikutnya. Haha, setengah iblis sangat beruntung. Hampir seperti burung yang tiba-tiba berubah menjadi phoenix. Liu Suzi berbalik dan menatap Fei Yun sebelum tersenyum, jangan konyol, saudara Feng adalah naga di antara manusia, tidak seperti setengah iblis lainnya. Jenius lainnya segera berhenti berbicara, tampaknya sangat menghormati pendapat Liu Suzi. Dia datang dan berkata, saudara Feng, saya tidak berharap bertemu Anda lagi di sini dan dalam keadaan seperti ini. Tempat ini tidak buruk sama sekali. Pemandangan yang indah dan banyak energi roh. Dia tersenyum. 4 orang tua yang mengikutinya melihat Liu Suzi dan menjadi berhati-hati. Mereka mengobrol diam-diam dan salah satu dari mereka pergi. Liu Suzi memperhatikan hal ini dan berkata dengan keras, saya yakin Anda belum begitu akrab dengan kediaman ini. Ada tempat-tempat yang lebih cantik dan reruntuhan yang lebih tua. Selama Anda tidak keberatan dengan gosip yang tidak menyenangkan, saya bisa menjadi pemandu Anda. Petik 2. Aku khawatir hari ini tidak baik, putri pertama sedang menungguku kembali. Dia menjawab. Liu Suzi sedikit mengerutkan kening dan mengirim pesan telepati, Liu Suhong lebih palsu dari yang dapat Anda bayangkan, jangan tertipu oleh janji-janji palsunya, Anda bekerja dengan harimau yang akan memakan Anda di akhir misi. 2 pangeran dan seorang putri telah dibunuh olehnya. Dia tidak percaya bahwa keduanya benar-benar jatuh cinta, hanya saja mereka memiliki kesepakatan di antara mereka berdua. Dia takut akan harta karunnya dan seni wayang besar, tidak ingin dia bekerja sama dengan Liu Suhong. Mereka akan menjadi ancaman yang cukup besar. Putri ketujuh, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Dia menangkupkan tinjunya. Kerutan di keningnya semakin lebar. Berhenti, setengah iblis sepertimu berani tidak mematuhi putri ketujuh. Yang mulia cukup baik untuk mengundang Anda, jangan bodoh sekarang. Seorang pria dengan baju besi perak berkata. Namanya Liu Hongyuan, paman dari cabang Liu Susi. Fei Yun tahu bahwa penampilannya bukanlah suatu kebetulan. Liu Suhong tanpa ampun dan begitu juga Liu Susi. Yang terakhir tidak bisa menunjukkan belas kasihan padanya hanya karena dia telah menyelamatkannya sebelumnya. Hanya melihatnya bekerja sama dengan Liu Suhong bukanlah langkah yang tepat. Dalam kompetisi ini, mereka bisa membunuh anggota keluarga terdekat mereka, apalagi seorang teman dengan ikatan yang dangkal. Fei Yun tidak ingin bertahan dan berbalik untuk pergi, mengabaikan Liu Hongyuan. Sialan Anda, Liu Hongyuan tidak berharap setengah iblis mengabaikannya. Kakinya tenggelam ke tanah saat dia memanggil 2 jiwa binatang. Mereka berubah menjadi 2 segel telapak tangan dan datang untuk Fei Yun. Yang lain mundur, sedikit terintimidasi oleh auranya. Fei Yun mengerutkan kening dan berhenti, memutuskan untuk tidak menunjukkan belas kasihan.
Cahaya Buddha muncul di tangannya bersama dengan dunia yang redup. Dia tidak repot-repot berbalik dan hanya melambaikan tangannya ke belakang untuk meniup Liu Hongyuan terbang. Ledakan. Armor Hongyuan rusak saat dia memuntahkan darah dan berguling-guling di tanah, tidak bisa bangkit kembali. Yang lain telah mendengar tentang kekuatannya sebelumnya sejak dia mengalahkan kedelapan Gu. Namun, mereka tidak percaya sampai sekarang. Mereka menjadi pucat dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengingat energinya dan berkata, "Li muda yang mulia, saya bukan ancaman bagi Anda. Lawanmu adalah putri pertama jadi berhentilah membuat masalah. Feng Feiyun, kita bisa dianggap sebagai teman jadi saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam kompetisi ini. Anda tidak memiliki latar belakang yang kuat sehingga Anda akan mati dengan menyedihkan. Yang benar adalah jika bukan karena Anda menyelamatkan saya 2 kali, saya tidak akan menyelamatkan napas pada Anda. Apakah kamu tidak tahu betapa tidak masuk akal dan menyebalkannya kamu?" Dia memelototinya. "Saya benar-benar jatuh cinta dengan putri pertama. Jika Anda menganggap saya seorang teman, maka menyerahlah pada kompetisi," katanya sambil menatap langit. "Kamu pasti sedang melamun." Liu Suzi menghela nafas. Tiba-tiba, sebuah kuali muncul di atas mereka, menjulang setinggi puluhan meter dan memiliki cahaya ungu. Seorang pria parubaya berjubah putih berdiri di tepi luar dan berkata, "Beraninya kau menyakiti seorang anggota Liu. Kelancanganmu akan dihukum mati." Kuali itu turun dengan kekuatan gunung. Pria parubaya itu jelas merupakan teladan. Liu Suzi mengerti bahwa ini adalah rencana pamannya, dengan sengaja dipukul oleh Fei Yun dan kemudian mengajak para tetua lainnya untuk bergabung. Mereka tahu bahwa dia memiliki hubungan dengannya dan mungkin tidak cukup kejam. Dia menatapnya dengan kasihan. Para tetua pasti sudah siap tetapi dia telah mencoba membujuknya. Dia adalah orang yang tidak mendengarkan. Betapa mencoloknya, dia berada di bawah faksi putri pertama. 3 lelaki tua di belakang Fei Yun segera memanggil senjata mereka dan menyerang kuali. Ledakan. Gelombang ungu mengirim ketiganya terbang. Pria parubaya itu berkata, "Fu Qing, Fu Yue, Fu Yu, kalian bertiga tidak menghentikan setengah iblis ini untuk menggertak anggota klanmu sendiri. Aku akan banyak berurusan denganmu nanti." Pria ini adalah teladan dari cabang Liu Suzi, Liu Fu. Dia berada di generasi Fu juga. Namun, dia berbakat dan mencapai kemunculan surga di usia muda. "Bocah kecil, lumpuhkan kultivasimu sendiri dan ikuti aku ke penjara atau hanya kematian yang menunggumu." Dia mengancam. Fei Yun berdiri diam di sana, tidak menganggap ini masalah besar. "Liu Fu, kamu keluar dari barisan." Liu Fuqing memanggil palu petir dan menyerang. "Bodoh yang tidak berguna, kamu tidak bisa menerimaku ketika kita masih muda, apalagi sekarang." Pukulan telapak tangan Fu membuat pria itu muntah darah dan memaksanya berlutut. Kedua kaki telah patah. 2 lainnya menyerang tetapi mereka juga dipaksa berlutut. "Kalian bertiga telah membuang wajah faksi kami. Aku harus membunuh kalian bertiga tapi tidak, aku akan memberi putri pertama wajah dan membiarkanmu untuk saat ini. Berlututlah selama 3 hari dan bertobatlah." Fu berdiri dengan bangga, percaya bahwa dia lebih unggul.